warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan kami dari kelompok 6. Izin memaparkan progres pertama dari proyek kami tentang kita menganalisis penurunan dari rating game Growtopia melalui platform YouTube dan Google Play Store. Setelah kita mengimport library yang dibutuhin apa aja seperti pandas nampi, kita akan masuk ke bagian result. Jadi di sini kita memanggil fungsi review dari library, Google Play, Scripper, dan memasukkan parameter seperti ID-nya di aplikasi Growtopia di Google Play. Lalu lang itu bahasanya dalam bahasa Indonesia, lalu ada country itu negaranya, lalu short itu mengambil ulasan yang paling relevan. Lalu di situ ada count, yaitu jumlah ulasan yang diambil, lalu menampilkan hasil scraping dalam bentuk data frame, yaitu kita baca kolom tertentu saja, yaitu seperti content, score, add, dan thumbs up count. Nah, kita tampilkan data frame-nya. Selanjutnya yaitu kita lakukan stop words terhadap kata-kata yang mungkin belum baku. Setelah itu kita bersihkan teksnya, kita cleaning teksnya. Yang pertama yaitu kita lower case semua teksnya. Kemudian kita hapus URL-nya dengan reject sub. Kemudian kita juga hapus angka dengan reject sub. Selanjutnya kita hapus tanda baca dengan string punctuation. Kita juga melakukan penghapusan terhadap spasi yang berlebih dengan dot strip. Nah, selanjutnya kita melakukan tokenisasi di mana ya tokenisasi. Nah, di situ kita juga tampilkan data frame-nya. Kita drop nilai nan yang ada pada kolom konten. Kita lakukan tokenisasi. Kita buat kolom tokenisasi dan kita ambil kata-kata bersih dari tokenisasi dengan buat kolom baru. Sehingga kita bisa lihat bahwasanya data frame-nya bisa dilihat seperti demikian. Selanjutnya kita ubah format tipe data dari kolom add menjadi datetime dan kita ambil atau kita buat kolom baru yang bernama bulan tahun. Nah, setelah itu kita lakukan group by untuk mendapatkan agregasinya. Jadi kita agregasi di sini berupa rata-rata skor dan jumlah ulasan. Bisa dilihat untuk data frame utuhnya, data frame utamanya seperti itu, dan untuk mungkin bisa scroll ke bawah lagi. Dan ini untuk df time seriesnya berupa agregasi, ada rata-rata skor dan jumlah ulasannya. Oke, sekarang kita masuk dalam bagian plotting. Setelah tadi kita melakukan agregasi terhadap komentar berdasarkan date time, nah yang kita ambil itu date time bagian bulan dan tahun. Lalu kita mau plotting nih untuk rata-rata skor dari atau rating ya, kita bisa rating dari hasil agregasi, sama kita mau ngambil berapa sih jumlah ulasan dari bulan tersebut di tahun tersebut. Jadi pertama-tama kita mau inisiasi sumbu yang mana, kita masukkan datanya. Untuk yang sumbu kiri kita masukkan tingginya rata-rata skor atau ratingnya, terus yang sumbu kanan, yang kiri itu yang rating, kalau yang kanan itu jumlah ulasannya. Terus kita mau nampilin labelnya, yakni jadi supaya tidak bertumpuk ya dari hasil jumlah ulasan dan rata-rata skornya. Terus kita kasih judul yaitu time series rating versus jumlah ulasan Growtopia. Nah, lalu kita bikin drop point, variable drop point dari kolom rata-rata skor. Kita mau hitung dulu dari indeks min-nya. Habis itu kita lihat dari grafiknya. Scroll, nah, bisa terlihat dari grafiknya yang bagian grafik garisnya itu adalah ratingnya, sedangkan yang diagram batang adalah jumlah ulasan. Bisa dilihat untuk time series-nya ada di bagian bawah atau di UX. Nah, setelah kita lihat di sini titik terendah rating terjadi pada tahun 2023 bulan ke-7 dengan rata-rata skornya adalah 1,33. Ya, bisa di scroll ke bawah. Oke, sekarang kita mau membuat bigram atau trigram dari kolom tadi ya. Yaitu kita milih bulan ke-7 tahun 2023 karena di situ ratingnya sangat anjlok, kita mau gali lebih dalam. Sebenarnya di sini adalah proses dari back of word. Kita mau mencari bigram itu yang 2, sedangkan trigram itu yang 3 dari masing-masing kata. Setelah kita inisiasi dari teksnya itu, dari teks, kita mau masukkan ke dalam dictionary atau kamusnya, lalu kita nggak lupa mau nampilin korpusnya dengan inisiasi fungsi yaitu doc to go text gitu. Untuk teks di setiap teks yang ada. Oke, bisa scroll bawah. Di sini cuma memanggil teks saja, buat ngecek aja teks ini isinya apa. Oke. Baik, di sini adalah step selanjutnya. Di sini sebenarnya itu masih belum dijalankan karena keterbatasan waktu juga. Nah, ini sebenarnya hanya fungsi untuk mengecek seberapa baik. Kan di sini kan kita ingin menentukan berapa topik yang ingin kita pakai. Nah, di sini kita sebenarnya ingin mengaplikasikan ini untuk menentukan berapa topik yang memang lebih baik menggunakan coherence model. Nah, di sini sebenarnya kita skip untuk bagian ini. Di sini kita hanya mengambil untuk 6 topik untuk model LDA-nya. Jadi di sini kita panggil aja untuk LDA modelnya. Terus, oke, habis itu kita run saja sih sebenarnya. Habis itu kita coherence modelnya, jadi kita seberapa bagus model yang sudah dihasilkan dari LDA tersebut.
Jadi di sini muncullah topik-topik dari topik-topik utama dari bulan 7 tahun 2023. Jadi di sini ada topik 1 yang terdiri dari login server atau berarti di sini lebih dominan untuk yang server. Terus untuk yang topik yang kedua itu ada ban akun banned. Jadi di sini lebih ke dominan di akun yang terkena ban. Terus habis itu yang topik 3 ini tentang gamenya yang emang rusak atau jelek. Lalu yang di topik 4 ini juga ada tentang dari main masuk. Jadi di sini mungkin susah untuk masuk gamenya. Lalu di sini adalah hujan-hujatan dari atau kritikan-kritikan dari komen-komen dari Google Play-nya sendiri. Lalu topik 6 ini sebenarnya 50-50 ya, jadi antara kritikan dengan suka dari playernya. Mungkin seperti itu. Lalu di sini juga kita mendapatkan coherence score-nya mencapai 0,4 yang mungkin bisa dikatakan masih baik atau masih layak untuk kita menggunakan model tersebut. Lalu selanjutnya, nah di sini adalah untuk sebenarnya ini hanyalah ini sih apa namanya workload-nya. Jadi di sini sama aja kita menggunakan LDA topik LDA base-nya yang sudah kita run tadi untuk modelnya. Jadi di sini hanya grafiknya atau workload-nya. Sebenarnya sama aja, tidak terlalu beda untuk dari yang tadi. Lalu di sini adalah visual dari LDA-nya yang menggunakan PY LDA Vis ya, atau bawaannya dari LDA-nya. Jadi visual dari LDA-nya yang lebih bagus. Jadi di sini kita bisa lihat sendiri di sini. Jadi dia lebih dominan mana untuk setiap topik yang ditampilkan seperti itu. Nah seperti ini. Dan kita juga bisa merubah untuk seberapa sering dia muncul di sini. Mungkin seperti itu aja sih untuk visualisasinya. Dan mungkin ini aja untuk progres kali ini untuk yang YouTube. Mungkin next-nya kita bisa lanjutkan. Ini seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.